Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidiatul Nadia dengan NIM 1830105059. Saya dari jurusan Tadris Matematika 6B, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah analisis real, di mana tugas ini berisikan tentang sifat kelengkapan bilangan real yang definisi 21. Untuk selanjutnya langsung saja kita lihat pada video. Untuk analisis real pada kali ini kita akan membahas tentang sifat kelengkapan bilangan real definisi 21. Sifat kelengkapan bilangan real definisi 21 ini yang isinya adalah setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real R yang terbatas di atas juga akan memiliki sebuah supremum di R. Setiap himpunan bagian tak kosong dari bilangan real R yang terbatas di bawah juga akan memiliki sebuah infimum di R. Kemudian untuk penjelasan dari definisi 21 ini dengan sifat kelengkapan sebagaimana yang terdapat dalam definisi 21, himpunan bilangan real R dapat dinyatakan sebagai sebuah garis yang selanjutnya dikenal dengan garis bilangan real. Sifat kelengkapan menjamin bahwa setiap titik pada garis bilangan yang dimaksud menyatakan sebuah bilangan real. Demikian pula sebaliknya, setiap bilangan real menempati sebuah titik pada garis yang dimaksud. Kemudian kita perhatikan bahwa meskipun bilangan real rasional Q memenuhi sifat aljabar dan sifat terurut, akan tetapi himpunan bilangan rasional Q secara umum tidak memenuhi sifat kelengkapan. Bilangan rasional ini, kalau teman-teman masih ada yang lupa kan, bilangan rasional itu seperti rumusnya itu kayak bentuk umumnya A per B. A dan B ini merupakan bilangan real. Jadi misalnya kan kita punya 2/3 atau 3/4 itu merupakan bilangan rasional. Jadi dalam hal ini himpunan bilangan rasional Q tidak dapat dinyatakan dalam sebuah garis. Apabila dipaksakan, garis yang dimaksud akan terputus-putus di beberapa bagian. Kemudian pada teorema 5 telah ditunjukkan bahwa bilangan R di antara 1 dan 2 yang memenuhi R kuadrat sama dengan 2 bukanlah merupakan bilangan rasional, sehingga garis yang dimaksud akan terputus antara 1 dan 2. Kemudian kita masuk pada contoh soal yang pertama. Tentukan supremum atau supremum dari S dan infimum dari S jika diketahui S-nya sama dengan X elemen N, 1 per X. Masuk langsung pada pembahasan. Himpunan S dapat ditulis dalam bentuk tabulasi, yaitu S sama dengan 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya. Yang langkah pertama itu kita harus menentukan supremum dari S dulu, karena kan yang ditanya supremum dan infimum, berarti kita mempunyai dua pertanyaan atau dua penjelasan dari soal yang pertama. Untuk pertama kita tentukan dulu supremum S. Untuk sembarang X elemen N berlaku X besar sama 1, di mana 1 per X kecil sama 1. Karena 1 elemen S dan 1 per X kecil dari 1, maka 1 merupakan batas atas S. Sekarang misalkan A merupakan batas atas S yang lebih kecil dari 1, jelas A tidak akan ada bilangan elemen S yang lebih besar dari A, yaitu 1. Dari sini diperoleh bahwa 1 merupakan batas atas terkecil S, atau ditulis supremum dari S adalah 1. Jadi kita dapatkan supremum dari himpunan S itu adalah 1.
Kita lanjut pada yang kedua, yang untuk menentukan infimum S. Untuk sembarang X elemen N berlaku X besar dari 0. Andaikan Z adalah batas bawah S yang nilainya lebih besar dari 0, padahal berdasarkan dugaan atau intuisi, 1/n akan menuju 0 jika N terus membesar sehingga batas bawahnya adalah 0 atau kurang dari 0. Dapat kita tulis Z besar dari 0, di mana 1/Z besar dari 0. Menurut sifat Archimedes, ada bilangan asli, sebut saja kita misalkan dengan K, yang nilainya lebih besar dari setiap bilangan real. Dalam kasus ini 1/Z, sehingga dapat ditulis 1/Z kecil dari K, di mana 1/K kecil dari Z. Karena K elemen N, maka 1/K elemen N, maka 1/K elemen S. Akibatnya 0 kecil dari 1/K, kecil pula dari Z. Ini berarti Z bukan batas bawah S karena tidak memenuhi definisi batas bawah. Nilainya harus lebih kecil atau sama dengan seluruh elemen himpunan yang bersangkutan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan lebih dari 0 yang menjadi batas bawah S. Dari sini dapat diperoleh bahwa 0 merupakan batas bawah terbesar dari S, atau ditulis infimum dari S adalah 0. Jadi, kita dapatkan untuk contoh yang pertama itu kita dapatkan supremum dari himpunan S itu adalah 1 dan supremum dari himpunan S itu adalah 1 dan infimum dari himpunan S itu adalah 0. Karena batas terkecil S itu adalah 1 dan batas atas terkecilnya 1 dan batas bawah terbesarnya adalah 0. Oke, kita masuk lagi pada contoh kedua. Yang di sini contoh soalnya itu diberikan himpunan A sama dengan 1/n ditambah 1, di mana n-nya itu elemen n. Tunjukkan bahwa supremum A sama dengan setengah dan infimumnya adalah 0. Di sini kita disuruh membuktikan bahwa supremum A itu adalah setengah dan infimumnya adalah 0. Jadi kita disuruh mencari pembuktian. Oke, langsung saja kita lihat pembahasannya. Jika ditabulasi atau didaftarkan anggotanya, himpunan A dapat ditulis menjadi A sama dengan 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Tampak bahwa setengah merupakan batas atas dari A. Ya, kan bisa kita lihat dari contoh ya, yang bisa kita lihat ini 1/2, 1/3, 1/4. Jadi kita bisa lihat bahwa batas atas A ini adalah setengah. Sekarang misalkan M besar dari 0 merupakan batas atas lain dari A. Harus ditunjukkan bahwa setengah itu kecil sama dengan M. Dengan kontradiksi, andaikan M kecil dari setengah, berarti 1/n ditambah 1 kecil dari M untuk setiap n elemen M. Tetapi bila diambil n sama dengan 1, diperoleh 1/2 kecil dari M. Ini kontradiksi dengan pengandian sebelumnya, sehingga mesti diingkari. Jadi haruslah 1/2 kecil sama M. Ini berarti setengah merupakan batas atas terkecil dari A, atau dapat ditulis supremum A adalah setengah. Jadi terbukti bahwa supremum dari himpunan A tadi adalah setengah. Kemudian kita cari juga pembuktian untuk infimum dari A, yaitu 0.
Selanjutnya, dengan menggunakan definisi atau pendekatan limit, diduga bahwa 0 adalah batas bawah A. Ini jelas benar karena 1 per n besar dari 0 untuk setiap n elemen n. Berdasarkan sifat Archimedean, ada n elemen n sedemikian sehingga n besar dari epsilon atau 1 per n kecil dari epsilon untuk epsilonnya itu besar dari 0, yang berakibatkan 1 per n ditambah 1 dikurang 0 sama dengan 1 per n ditambah 1 kecil dari 1 per n kecil juga dari epsilon. Jadi 0 adalah infimum dari A. Berarti terbukti ya bahwa untuk himpunan yang A ini, himpunan A itu kan 1 per n ditambah 1. Jadi terbukti bahwa supremum dari A itu setengah dan infimum dari A tersebut adalah 0. Jadi untuk penyelesaiannya seperti yang telah dijelaskan. Untuk materi pada hari ini, pada video ini mungkin hanya sekian. Oke, sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih jika ada salah kata atau teman-teman yang menonton kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.